Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam kondisi sehat. Semoga anak-anak juga sehat. Sebelum kita mulai pelajaran kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ya, semoga anak-anak juga dalam kondisi fit ya untuk kita bisa belajar lagi. Pada mata pelajaran konstruksi dan utilitas gedung ya. Yang kali ini kita akan membahas tentang gambar tampak. Kompetensi dasar kali ini adalah 3.5, menerapkan prosedur pembuatan gambar tampak. Yang keterampilan yang harus kita capai yaitu membuat gambar tampak rumah. Tujuan dari pelajaran ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami aturan dan konsep membuat gambar tampak rumah secara benar. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengaplikasikan gambar denah menjadi gambar tampak secara benar dan mandiri. Pengertian dari gambar tampak yaitu merupakan wujud bangunan secara dua dimensi yang terlihat dari luar bangunan. Dengan kata lain, gambar tampak adalah gambar proyeksi ortogonal sehingga secara grafis terlihat sebagai gambar dua dimensi yang datar. Gambar tampak terdiri atas 4 sisi pandang. Gambar tampak terdiri atas 4 sisi pandang, yaitu tampak muka, tampak samping, tampak samping kiri, samping kanan, dan tampak belakang. Gambar tampak harus memperlihatkan karakter dari bangunan itu sendiri. Ya, kemudian yang B, proporsi atau skala terhadap manusia atau pemakainya. Kemudian yang C, segi-segi lain yang menyangkut perihal ekspresi, keindahan, dan hubungannya dengan gambar denah dan gambar potongan yang memperlihatkan konstruksinya. Menggambar tampak, gambar tampak bangunan dibuat dengan mempedomani gambar denah yang dibuat sebelumnya. Sebagai contoh dapat dilihat gambar denah berikut ini. Nah, ini adalah gambar denah. Dari gambar denah ini nanti akan bisa dibuat gambar potongan. Kemudian yang kemarin gambar potongan, yang sekarang adalah gambar tampak. Nah, nanti gambar tampak, kalau misalnya tampak depan, berarti yang tampak depan di sini kelihatan ada pintunya, ada jendela, 2 jendela. Kemudian di sini juga ada jendela, ada kamar dan jendela. Kemudian di sini ada juga 2 jendela. Itu salah satu contoh dari gambar tampak. Gambar denah diproyeksikan secara ortogonal sehingga menemukan ketinggian dinding, atap, dan bangunan secara keseluruhan. Gambar 2 menunjukkan gambar denah diproyeksikan untuk memperoleh tampak samping. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini bisa dilihat yang pertama itu adalah ada gambar denahnya. Gambar denah kemudian ini diproyeksikan ya. Gambar denah diproyeksikan sehingga menemukan ketinggian dinding ya, atap, dan bangunan secara keseluruhan. Menunjukkan gambar denah diproyeksikan untuk memperoleh gambar tampak samping. Nah, ini tampak samping kanan ya, gambar tampak samping kanan di sini itu ada, yang ini adalah terasnya, kemudian di sini juga ada, ini adalah temboknya, kemudian pagarnya di sini. Nah, ini nanti gambar tampak samping kanan. Selanjutnya, gambar tampak depan dapat diproyeksikan dengan mempedomani ukuran ketinggian yang terdapat pada tampak samping. Nah, gambar tampak depan ya. Gambar tampak depan tadi
Di sini ya, ini nanti akan kelihatan ini adalah garis atapnya yang di sini tadi garis atap ya. Kemudian yang di sini juga ada garis atapnya. Jadi tampak depannya memang atapnya itu berbeda antara bagian sebelah kiri dengan samping kanan itu ada perbedaannya. Nah, ini adalah contoh tampak depan. Jadi kalau sebelum Anda nanti hasil akhirnya itu seperti ini ya. Jadi kelihatan di sini ada pintunya, kemudian di sini itu juga ada dua jendela, kemudian di sini juga kamar, ada dua jendela, di sini tadi juga di denah juga kelihatan ada dua jendela. Kemudian ini adalah garis atap yang samping kanan, kemudian garis atap yang samping kiri, kemudian garis atap terasnya. Kelihatan seperti ini. Ini untuk yang tampak depan. Untuk selanjutnya adalah tampak belakang. Nah, tampak belakang adalah kalau depan itu yang seperti ini, kemudian kalau yang tampak belakang adalah ujung belakang. Di ujung belakang nanti bisa dilihat juga dari denahnya ya. Bisa dilihat juga dari denahnya, kelihatan nanti ada beberapa jendela, pintu, kemudian juga bentuk atapnya. Kalau tampak samping kanan, kemudian untuk selanjutnya adalah tampak samping kiri. Jadi tergantung kita melihat denahnya ya. Jadi denah kalau sisi kanan berarti tangan kanan kita, kemudian tampak samping kiri berarti ada di sisi kiri tangan kita seperti itu. Nah, ini adalah contoh tampak samping kiri, hampir sama, cuman posisinya yang berbeda. Nah, job sheet yang akan kita kerjakan adalah menggambar tampak depan ya. Nanti slide ini atau di Word nanti silahkan anak-anak print ya terlebih dahulu. Kemudian Anda gambar menggunakan aplikasi AutoCAD ya. Kemudian Anda cermati apa saja yang ada di gambar tampak depan ya, tampak depan itu. Jadi sama persis dengan yang tadi ya. Di sini kelihatan ada dua jendela juga, kemudian yang di sini ada satu jendela. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya, ini ada job sheet juga ya. Anak-anak nanti tinggal meng-AutoCAD-kan saja. Ini ada beberapa contoh gambar tampak ya yang nanti bisa dilihat ukurannya. Di situ nanti akan kelihatan kalau di print out ukuran lebar, kemudian juga ketinggian ya. Di situ akan terlihat ketinggian atap pertama berapa, ketinggian atap terasnya berapa ya. Nanti bisa dicermati di gambar job sheet. Sheet-nya itu ada 4 ya. Tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak depan, tampak belakang, atau tampak 01, 02, 03, dan 04. Nanti semuanya di print dulu, baru dicermati, baru selanjutnya menggambar dalam aplikasi AutoCAD. Ya, di situ sudah ada lebar berapa, kemudian ketinggian berapa, kemudian juga legenda, ya keterangan yang harus ada di gambar tampak itu apa saja, kemudian juga etiketnya jangan lupa dengan judul adalah gambar tampak. Skalanya ya bisa dilihat di situ sesuai dengan job sheet-nya saja. Demikian yang Bu Siti sampaikan, semoga anak-anak bisa mengikuti dan gambar ini nanti digambar dengan aplikasi AutoCAD, kemudian disimpan dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan melalui WA ya. Nanti Bu Siti di situ ada nomor Bu Siti yang bisa dihubungi. Jadi nanti setelah selesai dari kemarin juga bisa segera mengumpulkan agar nantinya tidak menumpuk tugasnya. Baik, sebelum kita akhiri banyak kurangnya, banyak salahnya, mohon dimaafkan ya. Tentunya memang sangat-sangat mungkin sulit karena
kita tidak bisa tatap muka, seharusnya kita kalau bisa tatap muka mungkin akan lebih jelas juga dan runtut dari gambar denah, kemudian rencana situasi, kemudian potongan, kemudian gambar tampak ini akan lebih mudah sebenarnya. Cuman karena jarak jauh ya, secara online, jadi mungkin ada beberapa kendala, tapi tidak masalah, anak-anak mencoba dulu. Nanti saat ada pertemuan kita langsung bahas dengan cepat dan anak-anak sudah punya bahan yang dikonsultasikan. Demikian materi gambar tampak kali ini saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Selamat mengerjakan.